Pernah enggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya kita bisa tertarik sama orang tertentu aja? Apa sih sebenarnya yang terjadi di balik percikan-percikan misterius itu? Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng. Pertanyaannya mungkin kedengaran simpel ya, tapi jawabannya wah ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira. Apa ini murni soal kepribadiannya, penampilannya, atau pesonanya, atau jangan-jangan ada hal lain yang lagi bekerja di belakang layar? Ternyata seringkali alasannya bukan itu. Ada semacam kekuatan tak kasat mata yang bekerja di bawah permukaan yang ngebentuk ketertarikan kita dengan cara yang mungkin enggak pernah kita sadari sama sekali. Nah, menurut psikolog legendaris Carl Jung, cinta itu ternyata enggak acak loh. Dia percaya orang jatuh cinta sama kita itu cuma karena dua alasan yang super mendalam dan berakar di jiwa kita. Penasaran kan? Yuk, kita bongkar satu persatu. Oke, alasan pertama itu ada di dalam apa yang disebut logika tersembunyi cinta. Jung percaya bahkan ketertarikan yang paling tiba-tiba dan terasa magis sekalipun itu sebenarnya punya pola-pola yang dibentuk oleh alam bawah sadar kita. Jadi, koneksi instan yang kita rasain itu jarang banget terjadi karena kebetulan. Itu tuh ibarat puncak gunung es aja yang kelihatan. Sementara di bawahnya ada arsitektur jiwa kita yang diam-diam menuntun kita ke orang-orang tertentu. Dan ini nih yang membawa kita ke alasan pertama yang super menarik dari Jung. Sebuah proses yang dia sebut proyeksi. Gampangnya gini deh. Waktu kita ketemu seseorang yang rasanya klik banget itu karena mereka nyambung sama bagian tersembunyi dari diri kita. Kita ngerasa tertarik secara magis. Padahal seringkali yang kita lihat itu sebenarnya bukan dia, tapi cerminan dari potensi diri kita sendiri yang terpantul di orang itu. Coba bayangin contoh ini. Ada orang yang pendiam banget dan super hati-hati. Tiba-tiba dia terpikat sama seseorang yang pemberani dan bebas lepas. Perasaan kagum itu sebenarnya lebih dari sekedar kekaguman. Itu namanya resonansi. Orang itu mewujudkan sesuatu yang selama ini terpendam di dalam diri si pendiam. Jadi poin utamanya di sini, seseorang bisa jatuh cinta sama kamu bukan karena siapa diri kamu sekarang, tapi karena kamu secara enggak sadar mewakili bagian dari diri mereka yang hilang. Kualitas yang selama ini mereka cari tanpa mereka sadari. Kuat banget kan perbandingan ini? Ini bukan lagi sekedar lawan jenis saling tarik-menarik. Ini tentang gimana seseorang bisa jadi simbol hidup dari bagian diri kita yang belum sempat kita kembangin. Tapi ada bahayanya loh. Kalau seseorang enggak sadar bahwa yang mereka kagumi dari kamu itu sebenarnya potensi diri mereka sendiri, mereka bisa jadi sangat bergantung. Cinta mereka jadi bukan tulus, tapi didasari kebutuhan. Dan begitu ilusi itu pecah, ya cinta itu pun bisa ikut runtuh. Oke, sekarang kita masuk ke alasan kedua yang lebih dalam lagi yang disebut cetak biru batin. Jung membawa kita lebih jauh dengan konsep anima dan animus. Anggap aja begini. Menurut Jung, setiap laki-laki itu membawa semacam cetak biru eminin di alam bawah sadarnya. Itu animanya. Dan sebaliknya, setiap perempuan membawa cetak biru maskulin itu animusnya. Ini tuh kayak peta emosional tersembunyi yang kita bawa-bawa tanpa kita sadari. Terus jereng-jereng, suatu hari kita ketemu seseorang yang ngerasanya pas banget sama cetak biru itu. Ketertarikannya bisa luar biasa kuat. Rasanya kayak takdir, kayak udah kenal lama banget. Tapi Jung ingatin kita ini bukan takdir. Nah, inilah alasan kedua. Kamu mungkin bukan karena penampilan atau perilakumu, tapi esensi dirimu berhasil mengaktifkan cetak biru batin mereka. Koneksinya terasa instan dan ajaib karena ini bukan lagi tentang kamu sebagai pribadi, tapi tentang simbol yang kamu wakili bagi dunia batin mereka. Nah, disinilah letak masalahnya. Waktu seseorang jatuh cinta pada citra batin yang diproyeksikan ke kamu, mereka itu enggak benar-benar ngelihat kamu apa adanya. Mereka ngelihat sebuah antasi. Dan saat dirimu yang sebenarnya mulai muncul dengan segala kekurangan dan keunikanmu, antasi itu pun mulai goyah.
Inilah kenapa banyak banget hubungan yang awalnya penuh gairah dan meledak-ledak, ujung-ujungnya malah penuh kekecewaan. Soalnya ondasinya bukan pemahaman tapi ilusi. Ini mungkin kedengarannya suram banget ya. Mungkin kamu sendiri pernah ngalamin, tapi disinilah penjelasannya jadi sangat penting dan mengejutkan. Karena menurut Jung, meskipun menyakitkan, proses ini tuh bukan sebuah kegagalan. Justru sebaliknya, ini adalah alat yang sangat penting untuk transformasi diri kita. Cinta dalam pandangan Jung bukan cuma sekedar emosi. Ini adalah sebuah undangan psikologis. Setiap orang yang bikin kita jatuh hati itu jadi cermin yang nunjukin apa yang perlu kita kembangin dalam diri kita. Mempercepat perjalanan kita buat jadi manusia yang utuh. Jadi, terus gimana dong caranya kita beralih dari antasi ke cinta yang sejati dan membumi? Apa yang bisa kita lakuin dengan pemahaman baru ini? Jawaban yang sebenarnya simpel, kesadaran. Begitu kita sadar sama proyeksi dan pola-pola kita sendiri, kita berhenti mencari orang lain buat melengkapi kita. Kita mulai jadi utuh dari dalam diri. Dan dari titik itulah cinta berubah. Enggak lagi didasari antasi atau kebutuhan, tapi jadi nyata dan membebaskan. Karena pada akhirnya cinta yang paling dalam itu bukan tentang nemuin orang yang sempurna, tapi tentang ngebangkitin bagian-bagian dari jiwa kita yang selama ini nunggu buat ditemuin. Jadi, lain kali kamu ngerasain tarikan yang kuat banget ke seseorang atau ada seseorang yang jatuh cinta sama kamu, coba deh berhenti sejenak dan tanya sama diri sendiri, bagian jiwa mana ya yang sebenarnya lagi mencoba untuk bangkit saat ini? Jawaban apapun yang muncul bisa jadi itu adalah awal dari babak pertumbuhan kamu selanjutnya. Amin.